Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Buka videonya ya. Ya, hari ini hari Rabu ya, hari Kamis ya, hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 28 hari April 2022. Kita mulai kuliah hari ini. Mudah-mudahan sudah sehat semua ya. Kurang satu apapun ya. Dan itu saya mulai lagi kuliah hari ini. Posisi saya nggak di Jakarta, udah mudik saya. Jadi hari ini materi yang kita bahas adalah mengenai forex risk ya, forex exchange risk risiko kurs ya, risiko kurs yang karena apabila perbankan itu memiliki valuta asing, maka dia dihadapkan pada risiko kerugian karena ada perubahan kurs. Tentu saja bank, terutama bank devisa ya, bank devisa, kalau bank non devisa itu tidak dibolehkan transaksi valuta asing. Tapi kalau bank devisa itu kegiatan transaksi valuta asing itu malah banyak sekali ya. Jadi seperti misalnya transfer ke luar negeri ya, kemudian kita ada ekspor impor ya, LC, kemudian juga kegiatan trading di pasar uang ya, trading pasar uang, kemudian juga macam-macam ya, itu yang menyebabkan itu pemain kredit dalam valuta asing juga bisa juga ya. Banyak sekali yang menyebabkan mereka itu tidak terlepas dari kemungkinan risiko perubahan kurs ya. Jadi kenapa demikian? Karena globalisasi ini menyebabkan kegiatan bisnis itu tidak ada batas ya antara negara sama negara lain ya. Dan perusahaan-perusahaan besar multinasional cabangnya tidak hanya di negara itu saja, tapi cabang sudah berada di beberapa negara di dunia. Seperti sudah ketahui, seperti Unilever itu ada di setiap negara cabang. Kemudian juga Toyota itu ada di setiap negara, otomotif. Dan juga banyak lagi, kantor akuntan publik pun ada di setiap negara. Di kita dikenal dengan EY, itu ada di beberapa negara akuntan publiknya. Mereka berpartner dengan akuntan publik di negara bersangkutan. Jadi itu transaksi mereka itu menggunakan valuta asing. Dan di perbankan juga tidak hanya memiliki cabang di Indonesia saja, perbankan Indonesia, tapi juga cabang ada di Malaysia, Singapura, Eropa, di Amerika juga ada. Dan memang belum banyak sih perbankan nasional memiliki cabang di negeri ya. Tapi boleh tidak mereka sering melakukan transaksi dengan valuta asing. Dan juga seperti misalnya kalau bank-bank asing yang dari Indonesia seperti Citibank itu hampir semua negara ada cabangnya. Sehingga tidak mungkin mereka itu melakukan transaksi tanpa valuta asing. Ya, seperti misalnya Bank of China dan Manhattan Bank dan sebagainya. Dan di sini seperti bank dari Australia, Commonwealth juga ada di mana-mana cabang. Ya. Jadi bab ini nanti membahas risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika aset dan utangnya mereka didominasi itu dalam bentuk satu moneter mata uang asing ya, dan mengambil posisi trader dalam pasar spot dan forward foreign currency. Jadi dia bisa juga pasar spot itu melakukan transaksi hari ini, besok dan seterusnya. Dan juga di pasar berjangka juga mereka melakukan trading ya, di derivatif dan sebagainya.
Nah, nanti kita bahas mengenai sumber foreign exchange yang risk exposure. Foreign exchange risk exposure. Exposure itu potensi risiko dari kurs itu, perubahan kurs. Kurs itu kan sebenarnya harga di suatu mata uang kan. Jadi harga mata uang suatu negara itu digantung kepada fundamental negara itu, sama ada juga tindakan-tindakan spekulasi dari investor pasar modal, pasar uang terutama. Sehingga dari sisi penting yang terkait dengan negara itu, seperti misal Amerika, fundamental negara itu juga kebijakan bank sentralnya, Fed, itu sangat pengaruh pada perubahan kurs. Juga kejadian-kejadian seperti sekarang, perang Kroasia antara Rusia sama Kroasia itu mempengaruhi mata uang US dollar. Dan juga seperti misalnya ada kebijakan melakukan terhadap Rusia oleh sekelompok negara NATO, ini akan mempengaruhi mata uang pound sterling, kemudian mata uang euro, mata uang US dollar. Dan apalagi Rusia membalas juga kebijakan itu dengan tidak membolehkan ekspor gas ke Eropa. Ini mempengaruhi sekali pada euro. Dan juga Amerika juga mempengaruhi. Ini banyak isu penting yang mempengaruhi pergerakan dari kurs itu. Nah, bagaimana foreign currency trading itu? Bagaimana posisi foreign asset dan liability position, sehingga dari posisi itu bisa ekspektasi potensi kerugian yang dihadapi oleh lembaga keuangan perbankan itu apabila terjadi perubahan kurs di pasar uang. Nah, kita lihat sumber foreign currency exchange risk exposure. Sumber potensi risiko dari kurs itu gimana? Jadi potensi risiko itu saya muncul dari net exposure. Exposure dari posisi net dari perbankan itu, posisi foreign exchange asset, custody asset atau mata uang asing aset itu valuta asing, sama foreign exchange liabilities. Dan ditambah dengan selisih antara posisi trading dari valuta asing itu posisi beli dan posisi jual. Posisi beli itu sama seperti posisi aset, posisi jual dan posisi liabilitas. Dan pada saat dia mendapatkan valuta asing sebagai aset itu posisi beli, kalau beli jadi aset, kalau jual dia terima pinjaman, nanti jual US-dollar untuk dikonversi ke mata uang host country. Nah, jadi net foreign asset tambah net foreign exchange bonds. Kalau seandainya bonds lebih besar pada swap, ya. Jadi juga net foreign asset kalau aset itu lebih besar posisi liabilitas. Nah, posisi exposure itu bisa memprediksi potensi kerugian posisi seperti apa. Nah, kalau seandainya net exposure itu positif, di mana net foreign asset, ya, aset lebih besar, dan box lebih besar pada source, maka sebagian besar valuta asing itu ada di neraca bersih, selisih antara aktiva dikurang utang, ya. Nah, kalau posisi itu berada di aset, maka posisi belinya kalau valuta asing itu nilai turun, kemungkinan kerugian terjadi di lembaga keuangan itu. Tapi kalau posisi asetnya valuta asing bukan di aset tapi di utang, maka kerugian muncul kalau valuta asing itu naik harganya. Ini contoh posisi dari masing-masing mata uang. Di posisi itu masing-masing mata uang, tidak bisa digabung karena mata uang itu kan beda-beda kursnya, sehingga tidak bisa digabung. Sehingga harganya, kurs itu kan harga mata uang. Jadi ini contoh dari posisi mingguan setiap mata uang bank di USA. Currency Canadian aset 64301, kemudian juga
Stabilitas 62363. Kemudian yen 2981 724 ya. Kemudian posisi beli, posisi jual, posisi foreign exchange aset dikurang posisi foreign exchange stabilitas, tambah selisih antara foreign exchange posisi beli dan posisi jual, dapat net position. Kita lihat seperti mata wang Kanadian, dia memiliki mata wang Kanadian oleh bank tersebut dalam posisi negatif. Ya. Negatif itu artinya banyak utang ya daripada aset ini, kewajiban. Jadi sisi kewajiban sama utang aset itulah 4.158. Nah, potensi kerugian yang akan dihadapi oleh bank itu terhadap perubahan kurs itulah dilihat dari net posisi ini. Net posisi. Jadi kalau net posisi negatif berarti posisi rugi kalau kurs itu naik. Kurs valuta asing Kanada itu naik dibandingkan dengan mata uang host country. Dan kalau positif seperti misalnya posisi pound sterling kan positif. Pound sterling itu positif berarti posisi kerugiannya kalau kurs valuta asing itu turun maka kerugian, sebaliknya dia akan untung. Kalau ke depan itu diprediksi kurs pound sterling itu akan turun, maka hati-hati perbankan terus melakukan beberapa strategi untuk mengurangi kerugian sisi kurs itu. Bisa seperti strategi apa dengan melalui on balance sheet ya, guna melalui hedging ya. Nah, posisi kalau dia positif berarti disebut dengan posisi net long in currency. Jadi posisi net long itu artinya valuta asing aset itu lebih besar pada posisi valuta asing dimiliki dalam posisi liabilitas. Tapi kalau net short posisi short ya. Short itu kalau jumlah valuta asing liabilitas lebih tinggi pada jumlah valuta asing aset ya. Itu posisi short. Nah, posisi long itu disebut tadi kalau posisi kerugian kurs itu kalau terjadi penurunan suku bunga, kurs mata uang asing itu. Itu posisi short rugi terjadi kalau kenaikan mata uang asing tersebut. Ini posisi terbalik. Nah, apa kaitan foreign exchange risk exposure dan foreign exchange kaitan kurs ya. Ini foreign exchange rate kurs, volatility kurs itu terhadap exposure foreign exchange itu. Nah, kita tahu semakin volatile ya, jadi dikatakan size dari foreign exposure yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan dapat diukur dengan analisis aset liability dan currency trading yang tidak sesuai berdasarkan neraca dan underlying volatility dari exchange rate moment. Secara khusus dapat disesuaikan pada sebagai. Tapi artinya volatility kurs itu semakin volatile, bergerak tidak terarah, maka kemungkinan foreign exposure-nya akan semakin tinggi ya. Jadi bisa lihat dollar loss gain in currency sama dengan net exposure in foreign currency dari mata uang valuta asing I diukur dalam US dollar. Ya, ini kita dollarnya host currency-nya currency atau home currency adalah untuk dolar. Ya, di bank-bank Amerika kalau memiliki foreign currency valuta asing mulai di luar Singapura, euro, dan pound sterling dan sebagainya yang bukan mata uang Amerika itu disebut dengan valuta asing. Nah, exposure valuta asing ini nanti dikali dengan shock volatility dari foreign currency exchange rate di kurs itu ya, kali kurs. Nah, pasar foreign exchange dunia merupakan salah satu pasar market besar
Karena dengan rata-rata perputaran dana per hari dalam tahun terakhir 2000 itu sebesar 1,8 triliun US dollar. Ya. Atau sama dengan berapa itu? Triliun kalau rupiahnya berapa itu? Dikali 10 ribuan, berarti 18.000 tambah setengah berarti 22.000. 22.000 triliun. 2.000 berarti berapa ya? 22 mega triliun. London termasuk terbesar di susul New York, kemudian Tokyo. Pasar keuangan aktif selama 4 jam, jadi dia bergerak ya. Begitu apa? Bisa dari Jakarta dari arah apa di arah Mekah ke Jakarta ya. Nanti putar lagi Jakarta ke kemana, ke Amerika, Eropa. Jadi itu berputar terus. Pada saat di Jakarta itu siang, Amerika malam. Pada saat Jakarta itu siang, Eropa itu mendekati malam. Dan setelah itu Amerika pun mendekati subuh. Jadi begitu terus ya. Aktivitas trading forex itu pertama tujuannya untuk memenuhi kewajiban transaksi perdagangan internasional. Jadi tujuannya itu. Jadi kalau dia melakukan pembiayaan dari debitur multinasional di luar negeri, misalnya kalau dia menjadi kegiatan bisnis di Eropa, di cabang di Inggris ya, maka dia butuh untuk membeli asing. Bukan tidak beli juga untuk mengambil posisi dalam investasi keuangan real asset luar negeri. Mengambil posisi dalam investasi keuangan real asset di luar negeri. Kalau dia investasi dalam bentuk real asset itu dia membiayai pembangunan perusahaan baru. Nah, itu udah butuh investasi. Kedua untuk tujuan hedging itu mengamankan risiko untuk asetnya dan utang. Sehingga dia bisa imun. Kenapa tujuannya lah untuk spekulatif? Artinya perbankan itu tidak punya underlying aset, tapi dia ikut trading foreign currency. Nah, untuk yang 4 itulah spekulatif, kemudian 1 dan 3 itu memang betul-betul valuta asing. Jadi seperti yang pertama untuk kewajiban transaksi perdagangan internasional terus membayar bentuk valuta asing. Yang kedua untuk investasi aset di luar negeri. Yang ketiga untuk tujuan hedging mengamankan posisi valuta asing, aset dan likuiditasnya. Itu 1, 3 itu bukan untuk spekulasi, bukan spekulasi. Bahwa probabilitas dan foreign currency trading. Jadi dari trading valuta asing itu lembaga keuangan itu bisa mendapatkan profit ya, berupa spread antara bid dan ask. Itu dari aktivitas sebagai agen bagi customer retail dan pasar secara umum memberikan sumber revenue tambahan atau keduanya. Jadi itu yang bisa memberikan revenue. Yang kedua, penghasilan dari foreign currency trading adalah terbesar dari, ini bukan dua nih penjelasan berikutnya. Jadi kalau di JP Morgan itu sumber terbesar dari transaksi trading. Citibank dalam tahun 2000 itu 1.243 miliar dolar. Kalau di JP Morgan 1.456 miliar dolar atau 1,4 triliun dolar. Kalau di Citibank 1,2 triliun dolar. Cukup besar itu ya, ribuan triliun. Kalau 1,4 triliun itu kalau dikonversi ke rupiah kan luar biasa itu, bisa 3 triliun ya.
Nah, posisi foreign asset dan liabilitas itu nanti posisinya dalam bentuk long dan short. Ya. Posisi long itu di mana aset lebih besar pada liabilitas, posisi short utang lebih besar pada aset. Sehingga bisa itu berisiko game. Return risk dari investasi luar negeri. Jadi kalau enggak kuantum investasi luar negeri, bagaimana return risk-nya? Dia ada foreign asset liabilitas, maka profit juga turun oleh perubahan tingkat kurs. Ya. Contoh, menghitung return on foreign exchange transaction lembaga keuangan. Kita bisa lihat, misalkan sebuah lembaga keuangan mempunyai aset yang liabilitas sebagai berikut. Jadi, sumber dana itu dari utang dalam negeri ya. Karena host currency kan dolar 200 juta. Kemudian kita itu dia tanam berbentuk loan dalam negeri. Loan itu tidak diberikan ya, loan 100 juta, kemudian diberikan loan untuk debitur asing yang berada di UK, 100 juta lagi. Tentu saja waktu dia memberikan kredit ke debitur UK, dia dalam bentuk pound sterling kan, sehingga 100 juta itu harus beri pound sterling sebesar 100 juta dolar. Ya, berapa dapatnya itu tergantung dari kurs saat itu. Nah, dalam contoh di atas, durasi jangka waktu pinjaman sama dengan durasi investasi. Sama dengan misalkan tingkat bunga CD. Maaf ya, ada tukang yang bekerja di pavilion, juga agak berisik. Misalkan tingkat bunga untuk deposito setahun 8%. Ya. Dan untuk kredit risk free loan di adalah 9% per tahun. Ini contohnya akan dipakai itu berikutnya. Hubungan itu berikut contohnya. Ya. Itu bunga CD 1 tahun 8%. Kemudian kredit free loan setahun biasanya 9%. Dia ada spread 1%. 9% dikurang 8%. Dengan demikian, lembaga keuangan ini akan memperoleh spread positif atau investasi dalam negeri 1%. Ya. Sedangkan di Inggris kredit free setahun lah 15%. Ada tertarik ya, investasi 100 juta di UK. Yang dari pinjaman 200 juta itu dari dana. Untuk melakukan investasi di UK, lembaga keuangan ini melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkah. Yang pertama, di awal tahun menjual dana 100 juta untuk beli pound sterling. Kenapa? Karena dia akan membeli debitur yang di UK. Dapatlah uangnya berapa? Dari 100 juta itu 100 berapa itu? 1,6 ya. Jika nilai tukar untuk satu produk pound itulah 1,6, maka 1 juta bagi 1,6 dapatnya 62,5 pound sterling ya. 62,5 juta pound sterling ya. 6,5 juta ya, juta pound sterling. Karena kan ini tadi 100 juta ya. 100 bagi 1,6 dapat 62,5 ya. 62,5 juta pound. Nah, setelah mendapatkan 625 juta pound, dia berikan kepada debitur yang di UK pada tingkat bunga 15%. Pada akhir tahun dia tempo kan itu, dia tempo kredit diberikan ke UK itu. Nanti dia tempo, maka dia akan jadi berapa? Di berapa pound sterling terima saja tempo? Pokok tambah bunga 6,25% dikali 1 tambah 15%. Dapat 185 juta. Itu dana kembali dari pound sterling yang ditangkan 2,5 juta pound sterling. Dapat nanti 1,85 pound sterling. Dalam rangka membayar pinjaman lembaga keuangan, pound sterling itu dijual. Karena kan pinjaman bentuk dolar ya.
Jadi dia akan bayar 100 juta dolar. Dia punya pound sterling. Sebagian dia 200 juta, sebagian 100 juta udah dari punya luar negeri. Selebriti itu luar negeri dia harus di sini lagi. Jadi makanya pound sterling yang sebesar 7185 dijual di pasar spot ya. Kebetulan kursnya masih 1,6, dapat 100 juta ya. Asal jual itu kalau kurs spotnya masih 1,6, dia dapat berapa? 7185 juta kali 1,6. Ya, dia dapat 115 juta. Sehingga returnnya 115 kurang 100 bagi 100 juta sama 15%. Returnnya sama dengan bunga itu, bunga pinjaman itu. Bunga pinjaman. Di contoh di atas dapat dilakukan return atas portofolio investasi. Itu menjumlahkan return dari apa? Dari investasi dalam negeri itu 9%. Karena dikali bobot porsi utang 100 juta itu ke dalam negeri kan separuh 100 juta. Lagi 100 juta juga separuh juga. Maka bobotnya 0,5 kali 0,9 kemudian dikali dengan bobot 0,5 kali return investasi dalam negeri 0,5. Dapatnya 12%. Jadi artinya gini, kalau dia menanamkan semuanya ke dalam negeri, maka returnnya cuma 9%. Oke, selanjutnya ya. Dan dengan memberikan kelebihan dari cost of CD yang diberikan FI lah, karena returnnya 12% rata-rata, cost 8%. Jadi kan cost 8%, kemudian cost suku dalam negeri 9%, jadi 1%. Sedangkan luar negeri kan 15% bunganya. Dan efektif setelah pertimbangan kurs tetap 15%. Kenapa? Karena kurs sebelumnya setelah itu sama. Yang kedua contoh, bagaimana kalau seandainya saja tempo dolarnya 19,6 menjadi 1,45 per pound. Maka revenue yang diperoleh dari hutang pound lah di berikut ya. Di 1875 lah pokok dan bunga dari pound sterling yang terima dari kita tahu. Dikali 1,45 dapat 104,22 juta. Atau return sebesar 104,22 dikali 100 juta. Yang return di investasi lagi hanya 4,2%. Nah, itu hati-hati saudara. Ya, walaupun bunganya 15% tinggi dari bunga dalam negeri, tapi ada kemungkinan kursnya itu mengalami penurunan dari pound sterling itu, maka sehingga dapatnya 4,2%. Itu selalu yang tadi itu selalu apa kondisi-kondisinya yang terjadi kondisi dalam negeri. Kalau bank itu memiliki valuta asing di neraca aset dan stabilitas. Ini bersambung terus ya. Nah, dengan demikian return dari portfolio tadi kan berapa ini? Kan 4,2%. Sehingga portfolio berapa? Nah, ini yang return dari investasi dalam negeri 0,09 bunganya kali 0,5 bobot. Nah, kalau negeri kita dapat 0,042 di mana kurs itu jatuh jadi 1,4 5 ya, 1,45. Sehingga rata-rata itu cuma 6,61%. Nah, ini mulai kerugian. Jadi kalau seandainya meskipun suku bunga di UK itu 15%, tapi karena nilai pound sterling jatuh nilainya, maka total rata-rata itu hanya 6,61%. Rugi seperti ini kan lebih baik itu kan, lebih baik investasi dalam negeri, di mana dapat pasti 9% dapat. Ini 6,61. Jadi totalnya ternyata 6,9%. Inilah rugi. Nah, dengan 6,1% return ini kita tahu posokannya 8%. Sehingga dia mengalami kerugian sebesar
1,39%. 0,1 dikurang 0,5%. Ya. Kalkul ini disebabkan adanya depresiasi mata uang sterling. Ya. Kalau sterling naik harganya, maka dia akan keuntungan. Apabila terjadi depresiasi, misalnya tadinya 1,6, sebagai 1,7, ya. Maka nilai dolar yang diterima dari hasil investasi luar negeri 100 juta atau dapatnya itu 1,85 pound sterling dikonversi ke dalam dolar. Dolarnya gue 1,7, maka dapat dari dolarnya dari 185 dolar dapat berapa? 102,188 juta. Atau dalam presentasi terjadi return sebesar 102,188 dikurang 100 juta kan dapatnya ada 2,18% bagi 100 kan 100 bagi 100 karena dia investasi 100 juta dapat dulu 2,18% investasi piutang di pound sterling. Sehingga kalau kita ini nggak hitung ini, apa ngitung rata-rata returnnya berapa? Ini nggak ada hitung. Returnnya bisa dilihat di ini ya, returnnya. Bentar, bikin aja dulu. Rata-rata returnnya dah 0,5 ya dikali 0,09 kan kalau begini 0,9 tambah dengan 0,5 dikali 0,22188. Ini seperti tulisan ini. Baru ini tulisan. Itu sama ini, itu sama saya dulu. Ya. Jadi returnnya jadi berapa? Jadi ini 0,5 kali 0,9 ditambah 0,5 kali 0,22188 ya. Jadi dapat berapa sih itu sendiri ya? Kalau kita tahu apakah supportnya akan turun ya, jadi imbalan portofolio atau strategi investasi ada yang bergabungan dalam sejuta ya dalam pon atau 62,5 juta pon ada berisiko. Di atas kita pon sterling investasi maka timbul return sebesar 22,8%. Apabila terjadi depresiasi maka investasi pon sterling itu akan mengalami return 4,2%. Ini harus dipertimbangkan. Ya. Sehingga perlu ada hedging ya, untuk mengatasi. Berdasarnya manajer dapat mengontrol besaran dari foreign currency ya,
deposit dengan dua cara, yaitu on balance sheet hedging dan off balance sheet hedging. On balance sheet hedging dilakukan dengan membuat perubahan-perubahan dalam balance sheet aset yang bersifat untuk melindungi profit lembaga keuangan dari forex risk. On balance sheet hedging dilakukan membuat perubahan on balance sheet, tetapi melalui pengambilan posisi oleh pengambilan posisi sekuritas forward atau derivatif. Jadi ada dua ya. Pertama melalui off balance sheet, kedua melalui on balance sheet. Kalau off balance sheet, posisi aset liability supaya sama. Atau bisa juga bukan melihat posisi berapa jumlah aset bersama dengan liabilitas valuta asing itu, tapi melakukan hedging melalui off balance sheet. Ini contoh ya, contoh melalui on balance sheet. Nanti kita habis itu karena kalau dia hedging nih. On balance sheet itu berarti dia akan mengatur supaya jumlah jumlah pinjaman pinjaman valuta asing itu sama jumlah aset valuta asing. Jadi contoh, jadi misalnya dia investasi dalam negeri 100 juta, itu sumber dana dari dalam negeri juga 100 juta. Nah, kemudian dia mau investasi di UK, ya UK dengan 15%, bukan cukup tinggi, tapi sumber dana dari pound sterling juga, tapi bukan 10%. Ya. Jadi UK certificate deposit ya, dengan 11%. Saya dapat kalau seperti ini dia dapat return sebesar 15 kurang 11 dapat 4%. Berapapun kurs pound sterling luar negeri dia nggak akan mengalami kerugian. Kecuali nanti terkait dengan investasi luar negeri. Ya. Dalam situasi ini lembaga keuangan telah mematchkan jatuh tempo dan foreign currency asset. Jadi misalnya untuk sumber dana pound sterling setahun ditanamkan di aset pound sterling setahun ya. Nah, lanjutkan lagi ya. Dalam situasi ini lembaga keuangan telah mematchkan jatuh tempo dan foreign currency asset liability books ya, posisi bukunya. Bagaimana probabilitas atau spread antara return aset dan cost of fund berdasarkan dua skenario itu. Cost of fund-nya jadi kita tahu ya ada dua sumber dana dalam negeri 8%, kemudian setiap deposit pound sterling itu 11%. Nanti kita cari juga rata-rata cost of fund berapa. Kalau tadi kan cost of fund nggak usah rata-rata karena satu sumber kalau sebelumnya itu sebesar 200 juta US dollar dengan suku bunga 8%. Nah, itu nggak usah cerita tertimbangnya. Ini perlu cerita tertimbang ya, karena sumber yang berbeda, kurs yang berbeda dan juga suku bunganya berbeda. Ya. Kita lihat pertama depresiasi kondisi terjadi depresiasi pound. Bagaimana apakah ada mengalami kerugian atau untung ya bank ini. Kalau depresiasi pound dengan asumsi tadi 1,45 seperti tadi ya 1,45. Sehingga kita dapat portfolionya saya itu lagi kita sudah hitung ya, hitung. Ini 4,22%. Return untuk ini investasi di luar negeri itu pound sterling. Ya, pertama apa terjadi terhadap 1 juta pound sterling yang dari cost. Awal tahun jadi karena diutang ya. Awal tahun meminjamkan 100 juta dalam subsidi pound sterling setahun dengan bunga 10%. Pinjam
soal 1,6. Ya. Pound sterling dapatnya 60,5 juta. Tadi pinjamkan ke ini untuk membiayai prestasi dalam prestasi juga. Pada akhir tahun bank itu harus membayar pinjaman kan dalam bentuk outstanding ya. Dia harus beli dia terima berarti berapa itu? Pokok tambah bunga kan 62,5 juta dikali bunga kan 10%. Harus bayar 69,35 juta pound sterling. Untuk dia harus menyediakan pound sterling 69,5 juta. Dia harus beli pound sterling di pasar kan, pound sterling di pasar. Kalau dia pound sterling mengalami depresiasi jadi 1,45, maka dia harus beli pound sterling itu dengan 100,59 juta dolar atau dolar cost of fund adalah 0,5%. Jadi berapa cost of fund-nya? 100 juta 105,59 juta dikurang 100 juta. Cost of fund-nya 0,59 gimana? 0,9%. Biasanya kalau turun dia untung karena cost of fund-nya sedikit lebih kecil. Ya. So kita bisa hitung bagaimana net return. Pertama rata-rata return on asset ya. Aset ini dijelaskan juga bahwasanya untuk yang aset yang dalam negeri kan 100 juta, bunga 0,05% ya. Kita ada luar negeri kalau dia turun ini 0,042% kali 0,5 dapat 6,01% ya. Ini sudah dihitung sebelumnya gitu ya. Return aset. Nah, cost of fund berapa? Cost of fund pertama dia meminjam dalam bentuk dalam negeri bunga 8%, 0,05 kali 0,08. Kemudian kedua diminjam ke luar negeri dengan turunnya pound sterling dia untung kan? Untung kenapa? Karena cost of fund turun dari kalau tetap berarti kan harus 8 harus berapa itu? Harus 11% kan? Nah sekarang dengan adanya turunan pound sterling itu cost of fund-nya jadi 0,5 kali 0,059 ya. Total dapat 0,0495 atau 4,295%. Ya. Jadi itu forang itu. Nah sehingga dari returnnya dikurangkannya 6,01% dikurang 4,293% dapat 2,315%. Masih untung. Meskipun UK-nya turun ya jadi 1,4%. Tapi karena dia juga minjam dalam bentuk pound sterling, semua di sesi dia mengalami keuntungan. Jadi meskipun di asetnya dia pound sterling, turunan cost of fund itu tidak mesti dia akan kerugian karena ada depresiasi yang pound sterling juga. Maka itu pentingnya dilakukan strategi untuk on balance sheet kita atur supaya aset itu lebih dari aset falas lebih dari aset yang falas juga. Di sini aset falas 62,5 juta pound lalu dibayar dari pound sterling juga dengan bunga 11%. Masih untung ya. Karena kalau terdepresiasi pound sterling, kalau apresiasi sebenarnya kalau di bagian aset dia kan untung. Tapi kalau di aktiva utang dia rugi, Nah kita lihat ya, apabila pound sterlingnya naik 1,7 tadi 1,7, kan kita sudah hitung berapa rata-rata return kalau 1,7 dapat 2,8% yang contoh sebelumnya. Nah cost of fund-nya gimana? Cost of fund kita hitung, kan dia harus bayar Bayar pound sterling sebesar 69,375 pound. Terus beli kan, dibeli pound sterling seharga 1,7. Sehingga 117,9375 dolar ya. Ya cost of fund-nya berapa? 117,935
kurang dengan 100 juta dolar, dapat 17,935. Bagi 100 juta dapat 17,935%. Cost of funding. Sehingga kita lihat berapa netnya, persennya lah rata-rata asetnya lah berapa. Jadi kan 22,18 itu kali 0,5, kali 0,9 yang dari return dalam negeri kali 0,5 bobotnya. Itu dapatnya 15,59%. Ya. Kemudian rata-rata cost of fund-nya berapa? Itu tadi dia dalam negeri bunga 8%, dalam negeri bunganya berapa? 11%. Tapi dengan ada perubahan kursnya naik ya, kenaikan, maka jadi berapa? 12,9%. 12, ini kadang-kadang jadi 12,9%. Ya, di 13,935 ini, ya, ini return dari outstanding tambah return dalam negeri, saya dapat 12,9%. Sekarang return berapa? Return dari apa? Dari aset 14,9%. Masih untung nih. Jadi dengan melakukan strong balance sheet ya, karena sumber dana outstanding itu berasal dari persoalan aset loan yang dibayar dari outstanding berasal dari outstanding juga dengan jumlah sama. Maka dia imun itu, berapapun kursnya dia tidak akan mengalami kerugian, mau naik turun tidak mengalami kerugian. Ya. Ini contoh di atas terlihat pada kondisi profitabilitas dalam negeri melemah, aktivitas keuangan luar negeri dapat diandalkan. Kondisi kurs setelah naik atau turun. Naik turun tak untung. Bila dalam negeri memberikan spread rate posisi 1%. Ya. Bandingkan dengan spread rate aktivitas luar negeri dalam kondisi apresiasi dan apresiasi kurs tetap memberikan spread sebesar 4% per tahun. Apa kesimpulan yang diperoleh dari kasus di atas adalah, jadi ini saya itu ini. Ia adalah peran spread domestik dan spread luar negeri akan berlanjut dalam jangka panjang, ya. Namun lembaga keuangan akan menghadapi entry barrier yang cukup signifikan di dalam financial market ya. Secara khusus bila real capital dan financial capital bergerak bebas, jadi volatile tinggi ya, maka lembaga keuangan itu harus menarik diri dengan cepat dari pasar dolar, pasar Amerika, market, dan operasi mereka lebih berorientasi di pasar Inggris, lebih di luar negeri. Ini mengurangi kompetensi usaha perbesar spread loan deposit interest sampai profitability-nya itu tidak lagi. Nah, kemudian yang berikutnya skenario di mana off balance sheet dengan melalui hedging, itu mengamankan risiko kurs itu. Jadi kan pakai on balance sheet, di mana on balance sheet itu sumber dana dari loan yang concerning lalu berasal dari concerning juga. Okay. Nah, berikutnya lah off balance sheet dengan hedging dengan forward. Jadi misalkan dalam rangka untuk menandingkan posisi foreign asset 100 juta yang foreign liability 100 juta dolar juga ya, dulu juga. Lembaga keuangan itu harus memilih untuk menjaga on balance sheet yang terlindungi. Ya. Misalnya ketika alternatif cost yang rendah ya,
maka ia harus di-hedge dengan mengambil posisi di pasar untuk valuta asing. Itu contoh. Sekali ini. Contoh misalnya, pasar forward 1 tahun untuk menjual pound untuk mendapatkan dolar ya. Kebijakan untuk membeli kontrak forward oleh lembaga keuangan adalah dalam rangka memberikan penangkal kemungkinan timbulnya foreign risk ya bagi lembaga keuangan dalam contoh di atas tadi. Nah, lebih lanjut hal ini akan dijelaskan dalam bab tentang kontrak derivatif futures and forwards. Ini contoh. Contoh pertimbangan tahapan transaksi riba ini dilakukan oleh lembaga keuangan dalam rangka melindungi foreign risk ya, dengan menjual estimasi proceed dari pound sterling loan setahunnya di pasar forward. Itu ya, pasar forward. Pasar forward di pertama dia kan dia punya punya 1 juta untuk mendapatkan pound pada kurs spot hari ini, sehingga menerima pound sebesar 100 juta bagi 1,6 dapat 62,5 juta pound. Kemudian lembaga keuangan itu meminjamkan dana. Ini posisi bukan yang tadi sebelum, posisi yang pertama tadi, yang ording pertama belum diatur, yang awal pertama belum melakukan minjam dalam bentuk sterling. Jadi karena sumber dananya itulah dolar ya, 1 juta dolar, maka untuk memberikan loan kepada debitur dalam pound, maka dia jual dolar dulu. Hasil dari pinjaman itu dijual, itu dapatkan pound, dapat 62,5 juta pound. Nah, kemudian dia pinjamkan dana 62,5 juta pound itu ke customer, ke nasabah di Inggris, pada tingkat bunga 15%. Dan pada saat sama, simultan ya, dia juga menjual perkiraan proceed pokok dan bunga dari pound sterling loan forward, dipakai forward, kontrak forward ya. Kontrak forward itu dengan asumsi forwardnya adalah 1,55 per pound. Dia artinya nanti kalau seandainya di akhir tempo ya, dia terima pound sterling, kemudian dijual kepada yang menerbitkan kontrak forward sebesar 1,55. Jadi kalau kurs turun 1,45 dia untung. Tapi kurs naik 1,6 berarti dia kan rugi itu, karena dia menjual forwardnya 1,5 per pound bagi kontrak forward itu. Karena di pasar itu kursnya 1,6, dia bisa rugi. Tapi dia dengan kontrak ini asumsi dia tahu masa pound sterling itu akan turun nilainya. Dia akan mengikuti kerugian. Untuk mutasi itu dia per kontrak forward itu 1,55. Jika 1,5 berarti kira-kira tidak 1,6 karena turun. Tapi kalau enggak nanti bisa turunnya bisa 1,45, 1,46 lagi ya. Nah, dengan demikian posisi diskon berapa? Diskon 1,6 ya kan 1,6. Jadi tapi dia tempo 1,55 ya. Dibagi 1,6 min 3,15 minus 3,5% ya. Hal ini masukkan bahwa pembeli forward sterling berjanji untuk membayar sebesar berapa? Jadi yang pembeli forward itu kan kalau di segi bank dia jual forward, kalau yang kontraknya beli forward, dia kan beli forward berapa? 62,5 juta dari aset yang tempo, pokoknya bunga dikali 1 tambah 5% bunga. Jadi dikonversi ke dalam dolar, dimana dijual langsung ke kontrak forward itu 1,55. Dapat uang 115,46 juta. Ya. Itu bolehnya. Ya. Dan setelah 1 tahun meminjam di UK, membayar loan ke closing dalam pound sterling sebesar 1,85 juta pound. Jadi kalau ditempuh kan itu dibayarnya. Dibayarnya pinjaman itu. Akhir tahun lembaga membayar dana 185 pound sterling kepada pembeli kontrak forward setahun. Menerima dana sebesar
berapa? Kan harus beli itu, dijual kan? Dia beli itu 185. 185. Jadi demikian, maka jaminan kepastian oleh return atau pasti. Jadi berapapun khusus di pasar, mau naik mau turun, dia sudah pasti dapatkan berapa? 111,406 juta dikurang 1 juta, jadi pasti dapat 11,406%. Nah, itu rata-rata timbang yang diterima lembaga keuangan dengan melakukan hedging itu secara full probabilitas loan adalah seperti berikut. Return tertimbangnya. Pertama, return yang dari investasi dalam negeri 9%, ditambah return yang berasal dari pound sterling itu 11,406%. Dikali 0,5 bobotnya, sehingga dapatnya berapa? 10,203%. Jadi dikurang cost of fund-nya. Cost of fund berapa? Cost of fund-nya lah dari seluruh depositnya 8%. Itu return spread selama setahun sebesar 2,2%. Ya. Nah, sehingga nanti akan terjadi cost of fund-nya lah mengalami kenaikan, turun. Hasil yang dapat diperoleh dari contoh di atas adalah profitabilitas bagi lembaga keuangan berhadapan meningkat penurunan domestik dan menginvestasikan dalam hedge foreign loan sepanjang hedge dolar itu di atas foreign loan sebesar 11,4%. Lebih tinggi dari 9% pinjaman domestik. Kalau dia minjam, kalau dia besar yang domestik ya, ketika pinjaman domestik dia 8%, tapi kalau dia kasih kredit 9%. Jadi kalau keuangan terlihat untuk menginvestasikan lebih banyak British loan, ini memerlukan pembelian lebih banyak pound sterling pasar spot. Di sini memicu spot price sering naik sebesar naik di atas 1% kalau semua bank itu membeli pound sterling, jadi naik terusnya. Pound sterling mengalami apresiasi. Sebagai tambahan dengan menginvestasikan dalam British loan ya, maka lembaga keuangan itu perlu untuk menjual lebih banyak forward pound sterling untuk dolar, sehingga hal ini memicu forward rate turun ya. Oleh banyak jual kan turun ya, 1,6 pound. Prosesnya terus berlangsung sampai cost withdrawal dari dana FPI melalui penyesuaian nilainya sama forward its return of British loan. Demikian pada akhirnya lembaga keuangan itu tidak lagi memperoleh profit dengan meminjamkan dana dolar dan membuat kontrak forward untuk melindungi investasinya dalam bentuk weekend loan. Jadi tentu melakukan forward itu tidak memiliki keuntungan. Nah, sehingga Surat Interest Rate Parity menyatakan bahwa investasi dalam negeri itu sama aja investasi di luar negeri gitu. Sama. Jadi buktikan dengan karena seluruh negeri itu ada pengaruh sisi kurs kan, kurs juga.
Jika kursnya sudah mengikuti keseimbangan, itu sama aja. Ya. Ini forward rate itu bisa memicu forward itu timbul dari jumlah apa? Jumlah investasi dalam negeri sama investasi luar negeri. Ya, sebenarnya. Ini sehingga forward itu dapat di sini. Jadi satu tambah kurs currency rate-nya itu merupakan investasi dalam negeri. Itu sama dengan investasi luar negeri satu dibagi spot rate ya. Spot rate itu muncul karena kita beli apa beli valuta asing itu valuta asing, kemudian satu tambah spot rate itu beli valuta asing ya. Satu itu dolar dikali dengan hasilnya kalau salju tempo satu tambah rate itu suku bunga foreign currency, suku bunga. Nah, setelah itu dikali forward rate, cost ke depan itu berapa? Ke depan. Nah, itu jadi forward itu menyelesaikan diri di mana investasi luar negeri sama investasi luar negeri seperti cerita tadi itu. Ya. Sehingga forward rate itu dapat oleh forward rate sama dengan investasi luar negeri dibagi dengan investasi di luar negeri yang dulu dikonversi ke dalam cross currency. Ya. Contoh misalkan suku bunga dalam negeri 8%, suku bunga luar negeri 12%. Sama contoh sebelumnya, ketika lembaga keuangan masuk ke dalam British loan, misalkan spot exchange rate untuk membeli pound sterling muncul 1,6 menjadi 1,63 pound. Dan keseimbangan forward exchange rate akan jatuh menjadi 1,538 pound. Itu eliminasi investasi menarik bagi manajer. Asis seperti 1,538 ini menunjukkan forward rate itu di mana hasil dalam negeri sama luar negeri itu akan menjadi 1,538 dan 1,538. Ini buat itu mungkin atas itu. Di sini tidak ada hubungan arbitrase karena dalam melakukan hedge dolar betul atas prestasi luar negeri nanti adalah sama dengan financial institution keuangan cost of domestic activity. Yang menyusun kembali formula di atas, maka kita bisa hitung mendapatkan return investasi dalam negeri di zaman luar negeri. Ya. Misalnya kalau tadi misalnya bisa hitung ketika suku bunga currency dikurang ketika suku bunga foreign currency, satu tambah currency sama dengan currency sama spot rate. Kurs forward sama kurang kurs spot. Dibagi kurs spot. Kita bisa hitung nanti akan sama. 0,8 dikurang 0,15 bagi 1,15. Kita sama dengan forwardnya 1,538. Kemudian spotnya 1,63 ya. Kemudian bagi 1,3. Dapatnya minus 0,069 minus 0,09. Ini sama. Jadi hasil data menunjukkan bahwa discounted spread antara tiga bunga domestik dan luar negeri adalah seimbang sama. Kita di forward itu akan mengalami keseimbangan di mana forward itu menunjukkan jumlah investasi dalam negeri sama investasi luar negeri. Pada saat awal itu forward itu dibuat di atas, tapi semuanya minta forward akan jadi keseimbangan. Ini interest parity. Jadi persamaan persentase spread antara forward exchange rate dan spot exchange rate. Aplikasi di LPT adalah pasal kompetitif untuk deposit, loan, cost, falas, posisi peluang keuntungan dari investasi ini bagi manajer adalah makin kecil. Jadi kalau yang besar itu kalau yang mendapatkan informasi lebih dahulu. Ya. Ini contoh sederhana gila. Kalau di Tanah Abang itu satu baju itu harganya 100.000. Ya. Kemudian di pasar BM itu harganya 110.000. Orang banyak beli baju di Tanah Abang. Harga itu naik, jadi naik 160. Ini sama yang beli di Tanah Abang sama di
di UM sama ya, dan jangka panjang. Tapi kalau di sini enggak ya. Di sini justru kalau contoh ini mungkin nggak gitu pas ya, karena kan di Tanah Abang itu selalu memposisikan harga di bawah harga pasar di UM, di pasar lain ya, kuliah dan sebagainya. Sehingga nggak mungkin harga di Tanah Abang ini kalau permintaan makin tinggi. Kalau permintaan makin tinggi, harga naik, nanti balik lagi orang beli ke pasar UM, mereka kan sama. Beli pasar UM aja, pasarnya turunkan harga. Jadi nggak mungkin. Nah, bagi lembaga keuangan yang memiliki multi currency real asset dan utang luar negeri dengan portofolio diversifikasi di antaranya sebagai pasar aset dan utang mempunyai potensi untuk mengurangi dampak risiko portofolio dan kerusakan. Teori, jadi kecuali kalau dia melakukan portofolio. Jadi kalau mengejar pasar forward ya, di mana kurs itu menunjukkan bisa mendapat keuntungan, ternyata enggak. Teori interest untuk satu produk atau fixed income securities dalam berbagai negara tentu mempunyai komponen utama. Pertama adalah interest memprediksikan underlying real sektor demand dan supply untuk dana di dalam mata uang tersebut. Yang B, expected inflation rate memprediksikan jumlah ekstra dari interest lenders demand dari borrower untuk kompensasi lender atas erosi dengan nilai pokok real dana yang mereka pinjamkan atas inflasi dan harga barang yang diperkirakan secara produk pinjamannya. Dan multi currency deposition foreign asset dan liabilities. Jadi kita tahu secara formal dapat dinyatakan bahwa dengan formula sebagai berikut ya. Jadi suku bunga itu sama dengan bunga itu tambah inflasi. Itu artinya. Ini yang kita sampaikan materi hari ini. Kita usah panjang itu belum puasa ya. Panjang nanti di setelah puasa aja. Setelah puasa cukup sekian dulu ya. Ada pertanyaan sebelah sini. Pertanyaan ke sini. Kira pertanyaan. Pertanyaan. Kalau nggak ada, saya cek absen di kampus ya. Ini Kamis ya. Kamis. Itu kuliah ke videonya ya. Mohon maaf ada tukang kerja di video saya posisi saya ada di Padang sudah mudik ya. Jadi pertama itu saudari Nindya ada. Nindya ada. Kemudian Wahyu hadir. Pak Nindya hadir Pak di chat ini ada. Hadir kenapa? Mungkin mic-nya bermasalah. Oh.
Wahyu tadi ada, Wahyu ada. Wahyu ada di? Enggak. Ini enggak ada. Azra ada, Azra? Hadir, Pak. Wahyu enggak ada nih. Sadam? Sadam ada? Sudah enggak ada. Dan Patrick? Hadir, Pak. Ika? Ika ada? Ada? Hadir, Pak. Bapak Tika hadir, Pak. Waduh, oh tadi diam aja. Tika mana? Wajahnya separuh enggak sakti hadir. Wajahnya yang separuh dong. Mana wajahnya? Yang separuh. Ini Bapak. Wajah harus lengkap. Lihat di layarmu kamu tampil gimana tuh, Ini Pak. Kata lagi dulu teman-temanmu tampil udah separuh wajah, sepenuh wajahnya. Bisa ngatur kamu. Bisa ngatur tampilannya. Masih kepotong aja tuh, lihat temanmu itu, aduh, dia seleher ke atas, aduh gimana sih? Susah banget deh. Terus saya biar absen aja deh. Susah banget ngomongnya. Kemudian saudara Deliana. Hadir, Pak. Kemudian Siti. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Linda. Ini Pak, jaringannya Linda kurang bagus, jadi dia masuknya masih connecting. Tadi keluar masuk. Sekarang nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti Ya, nggak Pak, ada. sekarang ada, Pak. Cuma Mana, masih mana? reconnecting. Apa? Di Zoom-nya ada ini Linda, Pak. Udah join, cuman mungkin jaringannya jadi nggak bisa. Mana itu? Kelihatan. Mana dia? Linda mana nggak ada? Saya cari nggak ada Linda. Oh, Linda mana itu? Nggak ada. Linda hadir Pak. Mana Lindanya? Mana Lindanya? Linda mau Linda. Linda hadir Pak. Linda hadir Pak. Linda Linda mana Linda? hadir Pak. Mana sih Lindanya? Lindanya nggak bisa on cam, Pak, karena sinyalnya jelek. Repi mana? Hadir, Pak. Repi hadir. Kemudian Rahmanisa. Hadir, Pak. Siti Juleha. Hadir Pak. Mana Siti? Hadir Pak. Oh, Siti. Ini Siti Atika di sini. Siti Atika ini ya? Atika. Iya Pak. Fania? Fania nggak ada? Oke. Hadir Pak saya. Mana? Ini saya Fania mana? Fania mana? Amalia? Hadir, Pak. Dari? Hadir, Pak. Silka mana Silka? Katanya lagi di perjalanan mudik, Pak. Mangkir. Dalam apa ini? Dan Retno? Retno mana? Hadir, Pak. Retno.
Ada Farhan? Farhan ada? Oke. Nabila? Hadir, Pak. Hadir. Nisa? Nyong? Hadir, Pak. Wajah juga yang penuh aja. Angkat atas lagi tu. Nisa. Ya, Nisa Nyong hadir. Adinda? Hadir, Pak. Mana Adindanya? Saya, Pak. Maila Sofa? Hadir, Pak. Maila Sofa hadir. Endang? Hadir, Pak. Mana Endang ni? Endang mana Endang? Saya, Pak. Hadir. Siapa yang boleh saya panggil tu? Lagi yang saya panggil tu? Okay. Suka, Ulan, Tania, Siti, Dinda, Siti, Diana, Nada. Tika mana Tika? Tika Ayu mana? Ada? Saya, Pak. Oh, ada kamu. Masih juga wajah kepotong, angkat lagi wajahnya, angkat lagi. Terus. Ini, Bapak. Angkat lagi terus, angkat lagi. Angkat lagi, diginin layarmu ditukar ke bawah layarnya. Nggak bisa. Lalu tikun ke bawah layarnya. Dari HP atau laptopnya tu tikun ke bawah dikit lagi. Layar HP-mu itu tikun lagi ke bawah tu. Nggak bisa, Pak. Kameranya nggak bisa diotak-atik. Udah tadi kamera kau bisa. Layarmu digini nih. Ini pakai PC, Pak. Nggak bisa. Pakai PC, waduh. Bukan pakai laptop. Bukan. Oh alah. Kau bisa goyang tu. Pakai PC. Iya. Oh alah. Ya, ini hasil rekap website ni. Bisa lihat tu. Pak, yang ini Pak, kelas Rabu Pak. Oh iya. Tunggu. Yang Rabu tu ingat tu. Yang Rabu. Ini ya. Manajemen risiko Pak yang bawah. Ya. Kamu siapa namanya? Saya Muhammad Arif Budiman Pak. Urutannya. 14 Pak. Ya kan siapa? Ada dua orang. Satu lagi siapa itu? Rudi Pak, dia kayaknya lagi masalah sama koneksinya Pak. Enggak ada, bukan nggak hadir. Jangan masalah, saya nggak peduli masalah apa enggak. Aku nggak hadir aja ya. Ya baik Pak. Sama koleksi urusnya sendiri aja lah ya. Oke ya. Sebelum kita tutup kuliah hari ini, kita foto bersama dulu ya. Foto bersama. Senyum ya. Ini setiap kuliah foto terus ini. Saya hitung ya. 1, 2, senyum ya. 1, 2, 3 ya. Baik, saya masukin. Buka ini belum. Belum buka WA.
Di Safa dia mudik ya. Tunggu ya sebentar ya, lagi loading. Siapa yang apa? Posisi nggak di Jakarta siapa sekarang? Si Fania di mana? Fania. Saya di Tanjung Pinang, Pak. Mana? Di Tanjung Pinang. Gimana Fania nggak kedengar suaranya? Di Tanjung Pinang, Pak. Oh, udah mudik kamu? Sudah dari tanggal 20. Oh, 20 ya. Saya tanggal 23 mudik saya. Kalau si Patrick di mana Patrick? Saya masih di sini, Pak. Nggak mudik. Masih di Jakarta. Jakarta. Sama dia? Di Jakarta juga, Pak. Jakarta juga. Endang, Estorina? Saya di Wonogiri, Pak. Oh, udah mudik. Oh, kapan mudiknya? Saya rumahnya di Wonogiri, Pak. Loh, nggak balik ke Jakarta lagi. Selama 2 tahun di Wonogiri terus? Iya, Pak. Sama pandemi ini belum balik ke Jakarta, Pak. Oh, orang tuamu Wonogiri mah? Iya, Oh, bakso Wonogiri terkenal tuh bakso Wonogiri. Ya. iya, Pak. Ini kalau ke Jakarta bawa bakso ya, Iya, Pak. sama kuahnya. Sama kuah sama sambal juga, sama kecapnya di Wonogiri itu ya. Yang banyak baksonya. Yang asli. Kalau si Wulandari di mana sekarang posisinya? Di Pekalongan, Pak. Oh, udah mudik juga. Mudik bukan? Iya, Pak. Kapan mudiknya? Kemarin, Pak. Kemarin kapan? Tanggal 1 kemarin. Hari Rabu. Tanggal 27, Pak. 7. Macet nggak? Belum. Macet. Mau berapa Udah jam macet. Hah? Udah macet sih, Pak. Kemarin Macet? dari Cipali. Oh, Cipali macetnya. Habis itu lancar. Iya. Oh, cuma Cipali doang ya. Saya pikir macet dari Jakarta sampai ke mana? Kemana tuh desanya? Desa Pekalongan, mana? Pak. Pekalongan. Ya. Pekalongan dekat itu. Iya, Pak. Jadi pulang bawa batik ya. Baik, Pak. Batik banyak batiknya. Yang ukuran naga-naga itu. Iya, Pak. Diliana gimana sekarang? Jakarta, Pak. Jakarta mudik, orang Betawi. Iya, Pak. Waduh, saya tuh asik mudik loh. Kalau Ramania di mana sekarang? Di Jakarta, Pak. Jakarta. Nabila? Masih di Jakarta, Pak. Jakarta. Sinada? Saya emang di Jakarta, Pak. Jakarta. Si Retno? Di Jakarta, Pak. Jakarta. Maila Sofa? Tambun, Pak. Tambun berarti udah mudik tuh. Tambun kalau Jakarta tuh ya. Kapan Iya, kamu enggak. mudik ke Jakarta Tambunnya? Kapan ke Tambunnya? Apanya, Pak? Kapan ke Tambun kamu? Mudik ke Tambun kapan? Enggak, saya emang tinggalnya di Tambun, Pak. Iya, berarti mudik juga luar Jakarta kan untuk mudik ke Tambun. Kalau si Azra kemana? Di mana sekarang? Saya masih di Jakarta, Pak. Jakarta. Si Revi? Di Depok, Pak. Revi itu artinya apa tuh? Nggak tahu, Bang, ada artinya. Ada arti Revi itu artinya Susandi artinya. Revi itu artinya Susandi itu enggak? Saya tahu namamu kan Revi arti Susandi. Berarti Revi itu artinya Susandi. Itu loh. Ya. Bukan nanya apa arti Revi? Revi itu Susandi artinya. Ya. Iya, Pak. Karena namamu Revi arti Susandi. Berarti Revi itu artinya Susandi namanya. Kalau masih Jakarta, masih Depok udah mudik tuh ya. Rumahnya emang Depok, Pak. Iya, udah mudik kan buat Jakarta itu. Nindya? Ya, Pak, di Bandung, Pak. Bandung, mudik kapan mudiknya? Dari minggu lalu. Lalu macet nggak Bandung? Masih belum macet, Pak, kalau minggu kemarin. Kalau sekarang udah macet. Sekarang udah macet ke Bandung ya. Tapi macet-macet Bandung nggak sampai sebulan kan nyampe kan? Iya, Pak. Paling 2 hari macet-macet paling 1-4 jam paling.
Ariel di mana Ariel? Di Jakarta, Pak. Jakarta. Nggak mudik nggak? Nggak, Pak. Si Adinda? Di Jakarta, Pak. Nggak Jakarta. mudik. Siti? Saya nggak mudik, Pak, di Tangerang. Oh, Tangerang mudik luar kota tuh, luar Jakarta. Iya. Tangerang mudik. Mudik ke Tangerang. Kemana mudik ke Tangerang? Kamu asli Tangerang? Iya, Pak. Waduh, bikin acara mudik, pura-pura mudik aja kamu ke Pekalongan kemana kek? Si hotel situ kan? Iya, Pak, nanti coba. Ya, pas mudik kamu mudik juga, tapi mudiknya nginap di hotel. Kan kalau orang Cina juga gitu, Cina mudik dia pulang juga mudik ke Sumatera, kemana di Cina itu. Ya, bisa mudik ke Medan. Di Medan nggak ada saudara, dia pergi aja, pingin liburan aja, menikmati zona macet. Kalau nggak macet nggak mudik terasa ya. Ini macet itu memang disengaja itu supaya ada zona mudiknya, ya. Jadi kalau nggak macet nggak asik gitu. Maka kalau nggak macet itu pemudik itu heboh, ayo dong dimacetkan dong, dimacetkkan, nah gitu ya. Macet, mudik itu macet itu asik. Kalau ke Sumatera nggak macet, mudik. Paling penyeberang Bangkauninya macet. Kalau hari sekarang udah mulai macet tuh Bangkauni ya. Tapi selepas itu lancar, sepi ya, sepi. Tikayu mana Tikayu? Depok, Pak. Mau sejak kapan ayunya? Tika. Sejak kapan ayunya? Tika. Lahir, Pak. Oh, sejak lahir. Bagus, sejak lahir ayunya. Tuh, tiru Tika itu lahirnya sudah ayu dia tuh ya. Ada juga gadis ayu sejak udah gede baru ayu. Kecil belum ayu, udah gede jadi ayu dia. Siti Jumiati di mana? Saya belum mudik, Pak, di Jakarta, di Jakarta. Kapan mudiknya? Bulan depan ya, Pak. Oh, nggak mudik namanya itu, liburan namanya. Mudik itu sekarang, kamu bukan mudik namanya. So, nggak ada macet lagi. Kecuali kalau macet, ya. Nanti minta dimatikan jalan ke zona mudik. Tanggal berapa kamu pulang dulu? Sebulan lagi kapan? Bulan Mei. Habis UAS, Pak, habis UAS. Bulan apa tuh? Juni. Juli. Minta dimatikan jalannya. Kalau dimatikan Iya, jalan dong, saya mau pulang. Suasana mudik terasa tuh. Ya. Saya pakai pesawat, Pak, pulangnya bukan pakai mobil. Oh, pesawat bisa macet juga. Macet pesawat di atas, nggak bisa jalan itu. Macet pesawat bisa macet juga. Tapi risiko bahaya, bisa nyawa tantangannya. Macet juga pesawat itu. Atau nggak bisa terbang. Karena ngantri mau terbang ada juga macet. Lagi di Svina, Fania. Tadi saya di Tanjung Pinang. Oh, udah tadi ya, udah. Niong mana Niong? Jakarta, Pak. Oh, mah kamu nggak jalan dong. Biasanya kalau mudik kamu ikut mudik juga. Mudik ke Padang kayak kemana kayak mudiknya? Mati macetnya. Kalau Azra udah mudik belum? Kalau saya emang di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Asal kampung di mana kampungnya? Asli Jakarta saya. Oh, di Jakarta. Oh, ada. Iya. Nggak asik dong ya? Waduh. Nggak asik. Apa. Kalau mudik kamu nggak merasakan macet-macetnya. Iya, justru Kamu malah pura-pura ke itu ya, ke Palembang, kemana ya? Waduh. Sampai di Palembang kamu nginep di hotel. Suasana bagaimana suasana mudik di Sumatera? Kalau pergi mudik ke Pekalongan, ya. Ke Pekalongan nginep di hotel. Aku cari istri orang Pekalongan asli. Waduh, jauh banget, Pak. Jadi kamu nanti pulang ke Pekalongan, ya. Oke. Sebentar saya masukin tadi itu ke udah belum juga nih. Mana sih? Oh, banget nih. Oke, nanti saya kirim di grup ya foto tadi itu. Belum sampai juga dia di grupnya itu. Ya. Oke, demikian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sparta, saya izin live. Ya, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Oh iya, mau dibatin, lupa saya. Dia mau dibatin ya. Mau dibatin Iya, lah, Pak. lupa saya. Tadi nggak diingatkan ya.
Karena Iya, besok mau lebaran kan, ini kuliah terakhir sebelum lebaran nih. Memang lahir batin ya. Ya Pak. Iya, Pak. Nah, Minal dari izin. itu Siti Junia diingatin. Terima kasih Mbak Jum ya. Iya Pak, sehat-sehat ya Pak Sparta. Ya, sama-sama Mbak Saya. Jum. Sehat, Pak. Izin nih, Mbak Rama, Pak. makasih banyak ya. Mas Iya, Pak. Ariel, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, sama-sama.